Bu Bulan klik record dulu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Ada yang sakit nggak yang masuk Zoom sini? Baik. Enggak, Bu. Nggak ada. Baru 69 ya teman-teman yang belum masuk di WA supaya cepat masuk. Kemudian WA juga di WA grup kalau nggak salah 6B ya, Bu Bulan sudah di kelas 6B. Oke, sambil kita menunggu karena waktunya sudah jam 8:05. Sekarang kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa mau pimpin doa? Ayo, sudah kelas 6 loh. Siapa mau pimpin doa? 1, 2, 3. Nggak ada yang mau. Ketua kelasnya mana nih? Ayo kita pimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Micale. Yuk Micale. Saya, Bu. Oh, Ken. Oke. Yuk Ken. Ini termasuk dalam sikap spiritual loh ya. Yuk, ayo Ken. Kita ambil sikap doa yang baik yuk. Teman-teman, Bu Bulan dan Ibu Bina, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Hari baru. Terima kasih telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Di hari baru ini, sekarang kami ingin memulai hari dengan belajar komputer. Berkatilah kami, ya Tuhan, dalam pembelajaran komputer ini, bimbinglah kami, agar kami dapat memahami materi dan dapat berguna untuk ujian nanti. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan karena kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ken untuk doanya. Oke, nah anak-anak, minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian harian. Ya kan, penilaian harian tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Poster. Iya, tentang membuat poster menggunakan aplikasi apa? Fotopedia. Fotopedia, betul. Sepintas dong Bu Bulan pengen tahu, kamu masih ingat nggak kemarin yang dibuat tuh posternya apa? Bung Karno itu, Bu. Bung Karno. Terus kemarin waktu pada saat menggunakan apa Fotopedia, tools-toolsnya masih ingat nggak apa aja yang digunakan? Pen, oke. Terus? Text tool. Terus ada lagi? Blending option. Blending option, good. Oke. Lagi? Shape ya. Stroke ya. Stroke itu dalam blending option ya. Terus ada lagi? Cukup itu aja? Cukup? Gradient tool. Iya betul. Oke. Baik, ternyata masih ada ya beberapa yang ingat, ada yang nggak tahu nih, diem ini lupa atau emang nggak ingat? Lupa. Sama sekali. Atau emang nggak tahu sama sekali caranya? Kemarin siapa yang buat? Lupa, Bu. Lupa. Baik, kalau gitu sekarang kita langsung aja buka bukunya. Bu Bulan mau buka dulu bukunya halaman. Siapkan dulu ya. Siapkan dulu bukunya halaman 3435. Sudah? Sudah disiapkan? Nah, sebelum kita masuk materi di halaman 3435 ini, kita akan awali dulu dengan mendengarkan sepintas tentang
lagu daerah dari daerah mana? Papua. Kita lihat dulu ya. Udah kelihatan belum di layar kalian? Udah. Udah? Udah. Didengarkan, lalu kamu memperhatikan dengan saksama, nanti akan ada pertanyaan dari Bu Bulan. Ini masih seputar apa yang sedang terjadi di negara kita, ya. Oke. Mari bangkit dari masa lalu, man. Beri warna baru lagi dalam frame. Bikin lagi goal seperti games. Microphone teriakan chance. We are the king for the land. So one day, one side, one feel and one pride. Young people, one way, one spirit, one nation. Singa tak tidur seharian, penuh bangun dan hasilkan lagi banyak peluh. Jadilah juara tanpa banyak keluh. Kita semua adalah juara baru. Fight on my mind of war, fight on my mind of war. Bila dong tanya ku siapa dari mana, kas tahu tong ini Papua. Kalau dong kasih dong punya, kas tunjuk lagi tong punya. Bomberai saya dari lepa gome manta anima.
Oke, baik. Jadi itu tadi tentang lagu daerah dari Papua. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu, apa yang kamu bisa ceritakan ke Ibu yang tadi tentang lagu tadi itu ada apa saja di dalamnya? Saya, Bu. Coba apa? Lagu tadi yang Spirits of Papua itu menjelaskan keberagaman dari Papua dan alat musiknya, rumah adatnya, lagu-lagunya, pakaian adat, dan alat musiknya. Dan juga di situ banyak penjelasan bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu asalkan jangan banyak mengeluh. Begitu. Iya, oke. Spirit of Papua ya. Nah, tadi juga di situ ada 2 lagu tuh, lagu daerah. Apa ya kira-kira lagu daerahnya ya? Sajojo sama Apuse. Apuse, betul. Sajojo Oh, ya, sama Apuse. Apuse. Pada tanggal 2 Oktober kemarin, kira-kira itu Presiden Jokowi sudah apa ayo? Ada yang tahu nggak? Ada acara penting kemarin tanggal 2 Oktober. Ada yang tahu nggak? Pembukaan PON, Bu. Betul, pembukaan PON. PON itu apa sih? Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional. Di mana? Digelarnya di mana? Papua. Di Papua. Nah, ada beberapa fakta yang menarik dari PON itu. Sudah tahu belum? Kira-kira apa? Apa saja? Presiden Jokowi main bola sama anak di Papua, begitu. Oke, itu kan waktu pembukaannya. Nah, kenapa kok memilih Papua? Ayo, kamu harus tahu karena Papua kan termasuk dari negara kita. Kenapa memilih Papua sebagai tempat untuk PON? Ada yang tahu nggak? Ini ya, jadi anak-anak itu wajib tahu apa yang terjadi di negara kita, perkembangannya apa itu kamu harus tahu. Nah, sekilas info, jadi PON yang ke-20 itu dilaksanakan di Papua 2021. Di situ ada beberapa fakta yang menarik dan unik. Yang pertama adalah apa, Yom? Endemik Papua yang menjadi maskot resmi. Kira-kira apa endemiknya Papua? Endemiknya Papua apa? Cendrawasih. Cendrawasih, oke, good. Kemudian ada apa lagi? Ada 2 kalau nggak salah. Orangutan? Bukan. Itu ada di slide tuh. Kangguru pohon. Kangguru pohon atau kangpo. Ya, ini salah satu hewan endemik langka. Populasinya sudah menurun hingga 80% sejak tahun 1990. Ini dijadikan sebagai maskot PON ke-20. Lalu cendrawasih itu juga sama. Ya, kemudian yang kedua menjadi bukti kemajuan Papua. Kenapa kemajuan Papua? Ayo, emang sebelumnya Papua kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu? Dito? Karena kan kalau dulu Papua itu kan memang dia kaya akan sumber daya alamnya. Kaya sekali. Hanya memang setiap mengadakan acara seperti PON dan lainnya, kita tidak ke arah Papua. Nah, sekarang kita memajukan kemajuan dari Papua dari segi infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu apa sih yang dimaksud infrastruktur? Ada yang tahu nggak? Ya, kelas 6 loh. Nggak ada yang tahu infrastruktur itu apa? Udah belajar IPS belum? Udah, Bu. Udah. Infrastruktur itu apa? Kayak bangunan-bangunan yang membantu. Iya, betul. Kayak bangunan-bangunan gitu ya. Jadi infrastrukturnya itu sudah memadai, sudah ada jalan jalan tol, mau dibangun jalan tol ya. Kemudian sudah ada apa lagi? Gedung tempat olahraga itu. Nah, terus yang ketiga, fakta yang ketiga adalah PON kali ini itu pertama kali menghadirkan namanya e-sport. Apa itu?
E-sport itu apa? E-sport itu apa? Ayo. Elektronik, olahraga elektronik, Bu. Iya, olahraga elektronik. Nah, jadi di pertandingan atau di gelaran PON yang ke-20 ini tuh menghadirkan pertandingan olahraga elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-sport. Nah, terdapat 5 game yang akan dimainkan di sini. Salah satunya adalah ada PUBG, lalu ada Mobile Legends, kemudian ada banyak ya, ada macam-macam. Di situ jadi di situ diadakan pertandingan olahraga untuk pertama kalinya loh. Berarti kan luar biasa Indonesia sudah membuat e-sport. Lalu yang keempat, fakta yang keempat, cakupan wilayah pertandingan yang luas. Jadi kalau sebelum-sebelumnya hanya di kota kecil itu, jadi paling cuma 2 kota ya. Kalau ini tuh bisa sampai di Kota Jayapura, ada Kabupaten Jayapuranya, kemudian Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Ada banyak, ada 4 cangkupannya. Lalu yang terakhir adalah noken. Tahu nggak noken itu apa? Noken itu tas yang dipakai di kepala ya, Bu? Kayak ini ya, kayak sebuah tas gitu ya? Iya, Bu. Iya, betul. Noken digunakan sebagai cenderamata. Noken merupakan ikon kearifan lokal Papua. Itu yang berfungsi untuk membawa barang-barang yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan. Nah, jadi ada noken. Nanti kalau kayak apa sih Bu noken? Nah, nanti searching di internet sendiri. Noken itu seperti apa yang belum tahu. Oke, selanjutnya pada halaman 34-35. Di halaman 34-35. Di situ temanya kita adalah tentang tokoh dan penemu. Kemudian subtemanya ada tokoh proklamasi Indonesia. Oke, Bu Bulan share dulu. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah? Belum. Belum, Bu. Masih loading. Lagi loading. Udah belum? Belum, Bu. Oke, bentar. Nah, udah belum? Udah. Udah. Nah, temanya adalah tokoh dan penemu. Subtemanya tokoh proklamasi Indonesia. Ini masih nyambung ya. Dari kemarin kan kita buat poster Bung Karno. Nah, sekarang kita akan membuat proyek yang namanya membuat teks koran menggunakan aplikasi Microsoft Word. Itu masuknya dalam area teknologi word processing. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, kamu dapat menggunakan perangkat keras, hardware, keyboard, dan mouse. Keyboard sudah tahu, keyboard fungsinya untuk apa? Ayo, kelas 6. Keyboard Untuk ngetik. Iya, Untuk betul. ngetik. Oke. Kemudian mouse, untuk apa mouse? Untuk menggerakkan. Menggerakkan apa? Layar. Sensor atau sebagai penunjuk ya. Oke. Lalu dapat menyebutkan tokoh proklamasi Indonesia dan pahlawan lainnya. Kemarin sudah ada Bung Karno. Nah, sekarang tokoh proklamasi yang lainnya itu siapa aja? Ada yang tahu nggak selain Bung Karno? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Lalu Sayuti Melik. Sayuti Melik. Terus ada siapa lagi? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman bisa termasuk ya. Ada Ahmad Subarjo. Kemudian ada Laksamana Tadasi Maeda. Iya, betul. Kemudian dapat membuat koran atau teks, dapat mengatur tata letak gambar menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, sekarang Itu di Christian. Oke, Christian di-mute dulu sebentar ya. Habis itu kita masukin. Oke, nah aplikasi Microsoft Word sudah pernah belum menggunakan aplikasi Microsoft Word? Sudah. Bu. Sudah pernah. Kelas berapa? 4. 1, 2, 3, Mulai 4, kelas 5. 3. Mulai kelas 3. Mulai kelas 3, 4, 5, sampai sekarang 6 ya. Berarti sudah paham dong mengenai Microsoft Word itu seperti apa? Sudah, Bu. Sudah. Sedikit ya. Kalau ini Microsoft Word yang dari versinya Google, namanya apa?
Apa ya? Google Docs. Google Docs. Ya Udah Google pernah Doc. menggunakan Google Docs belum? Sudah, Pernah. Bu. Biasanya Bu kalau misalnya ada tugas langsung dikerjain pakai Google Docs baru di-download pakai Word. Iya, Iya. bisa gitu. Pernah kelas berapa pakai Google Docs-nya? Sampai sekarang saya mau Kelas Kelas 6, 6 baru kelas ini. 6. Kelas Kelas 6. 5 Ini. udah pernah juga. Kelas 5, Pak Andreas sudah pakai? Pernah, Udah. pernah, Sudah. pernah. Pernah kan? Pernah. Oke, berarti Pernah. kelas 6 ini kita akan mengulang sedikit aja tentang Microsoft Word dan Google Docs ya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Bulan. Dari anak-anak ini semuanya ada nggak yang nggak punya aplikasi Microsoft Word? Nggak ada, Bu. Punya tapi lama. Punya tapi Yang lama nggak 2007. apa-apa. Nggak apa-apa. Ada lainnya? Aku kayaknya Word-nya tahun 2016. Nggak apa-apa. Terus ada nggak yang menggunakan tidak menggunakan laptop atau laptopnya lagi rusak atau lagi trouble? Ada nggak yang nggak pakai laptop? Udah tahu. Ada nggak? Nah, nanti anak-anak yang misalkan laptopnya mungkin masih dipakai mama papa kerja di kantor, kemudian atau laptopnya trouble, nanti mengerjakannya. Aku nggak punya laptop, Bu. Nah, kalau nggak ada laptop nggak apa-apa, Silky. Ya, tetap mengerjakan menggunakan kertas, ditulis di kertas, nanti baru dikumpulkan ke bulan, difoto terus dikumpulkan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke. Kita akan membahas sedikit tentang Microsoft Word terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita akan mulai masuk ke tutorial cara mengerjakan teks koran itu seperti apa. Kalau tokoh proklamasi, anak-anak sudah tahu ya. Ada Muhammad Hatta, adalah 2 orang tokoh Indonesia yang sekaligus menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemarin waktu 17 Agustus, anak-anak juga sudah melihat sedikit penjelasan tentang bagaimana sih sampai mencapai proklamasi kemerdekaan. Diawali dari apa aja? Diawali dari mana saja? Siapa aja yang menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Belanda dan Jepang. Belanda dan Jepang, lalu ada Portugis, itu yang menjajah Indonesia. Kemudian yang pada saat pemerintahan apa yang Soekarno bisa merumuskan proklamasi itu? Pemerintahan Jepang, betul. Jadi pada saat Jepang itu ya, ini Jepang dibom sama sekutu. Nah, Indonesia langsung cepat-cepat tuh mau merumuskan proklamasi. Seperti kemarin 17 Agustus sudah melihat videonya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan MS Word. Nah, MS Word atau Microsoft Word biasanya disebutnya Microsoft Word ya, disingkatnya MS Word. Ada kalau kelas 1, kelas 2 dia masih menyebutnya Miss Word atau Mr. Word. Nah, itu salah. Yang tepat adalah Microsoft Word. Adalah program pengolah kata yang banyak digunakan oleh pengguna komputer dalam berbagai bidang pekerjaan. Kalau program pengolah angka apa namanya? Microsoft Excel. Good. Excel. Kalau program pengolah presentasi? Microsoft PowerPoint. PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Kalau apa lagi ya? Program pengolah gambar? Microsoft Paint. Microsoft Paint. Paint. Oh. Nah, Microsoft Word, Microsoft Paint, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, pokoknya semua yang Microsoft itu dikeluarkan oleh perusahaan yang namanya Microsoft. Nah, fungsi umum dari Microsoft Word yang pertama itu membuat dokumen. Tahu ya, membuat dokumen. Lalu mengedit dokumen. Kemudian memformat atau mengatur dokumen. Dokumen adalah suatu catatan atau tulisan penting yang memuat satu informasi. Sekarang pertanyaan Bu Bulan. Kalau kamu menulis, mencatat dalam sebuah bukumu, itu termasuk dokumen atau bukan? Iya, termasuk. Iya, termasuk. Kalau menulis di satu aplikasi pengolah kata, itu termasuk dokumen?
Masuk. Termasuk. Tulis tangan di kertas termasuk dokumen? Termasuk ya. Jadi semua sebuah catatan atau tulisan penting yang memuat satu informasi itu bisa dikatakan sebuah dokumen. Baik kita menulisnya menggunakan komputer, laptop, ataupun kita menulis biasa menggunakan kertas. Oke. Kemudian tampilan Microsoft Word seperti ini. Ini tampilannya Microsoft Word. Udah tahu semuanya tampilannya. Ya. Ada yang sininya warnanya putih. Ini sesuai dengan temanya ya. Kalau punya Bu Bulan, pas screenshot ini temanya warnanya hitam. Nah, bagian-bagian umum Microsoft Word beserta fungsinya harus tahu sebelum kita mulai Microsoft Word. Yang pertama, ini yang namanya Quick Access Toolbar. Ya, jadi ini perintah yang sering digunakan. Ada save, ada undo, kemudian ada redo, ada print preview, dan sebagainya. Ini perintah yang sering digunakan, namanya Quick Access Toolbar. Kemudian ada title bar atau judul dari Microsoft itu sendiri, dokumen, judul dokumen. Nanti ada namamu di sini, apa harus jenisnya atau tipenya Word. Itu ya. Lalu ada seperti panel untuk minimize, lalu ini untuk tampilannya besar, kemudian ada close. Lalu yang file, home, insert, design, layout, dan seterusnya ini namanya apa? Menu bar. Menu bar. Good. Ini namanya menu bar. Kalau bawahnya, dalamnya home ini kalau kita klik kan pasti ada beberapa tools atau beberapa menu namanya? Menu ribbon, betul. Jadi ada bedanya ya, nggak sama. Kemudian ada seperti penggaris, namanya horizontal ruler, horizontal ruler. Nah ini seperti penggaris. Ada yang dia horizontal, ada yang dia vertikal. Ini untuk kamu tahu letaknya menulis itu di sebelah mana. Kemudian di sini ada seperti garis kedip-kedip gitu, itu namanya kursor. Ya, kursor. Kemudian yang warnanya benar-benar putih, kertasnya, ini namanya workspace atau lembar kerja. Harus diingat-ingat. Namanya workspace atau lembar kerja. Lalu ada scrolling, seperti biasa, vertical scroll sama horizontal scroll. Untuk menggeser naik turunnya halaman atau kertas itu, lalu ke kiri ke kanan kertasnya. Lalu ada status bar. Status bar itu untuk berapa halaman kamu. Misalkan kamu menulis di page 1, berarti halaman 1 dari 1. Kalau misalkan halamannya ada 5, kamu menulisnya di page 1, ya nanti page 1 of 5. Iya. Harus tahu ya, harus tahu dulu. Kemudian ini adalah words. Jadi di sini 0 words karena kita nggak nulis. Jadi di sini masih 0. Kalau kita menulis di sini nanti muncul berapa kata. Biasanya nanti kalau kamu udah SMP sama kalau di SMP Caritas ada namanya Pak siapa ya? Pak Besron ya. Nah, di komputer nanti begini. Kalian disuruh untuk membuat karangan 3.000 kata. Nah, dari mana kalian melihatnya bisa 3.000 kata? Dari sini, dari status bar ini. Ya, dari status bar ini. Di sini ada words-nya apa. Kemudian ini page view. Page view itu ini untuk membuat tampilan halamannya seperti buku. Ini untuk satu lembar halaman tampilannya. Ini untuk tampilan yang nanti masuk ke sebuah page website. Sama seperti Paint, Excel maupun PowerPoint. Ini untuk memperbesar atau memperkecil dari halaman. Halamannya ya, halamannya, bukan tulisan, halaman. Ini. Baik. Nah, ini penjelasannya. Bu Bulan nanti letakkan PowerPoint ini di Classroom. Anak-anak bisa membaca kembali penjelasannya, karena nanti ketika penilaian harian, Bu Bulan juga ngambilnya dari ini, dari setiap penjelasan tampilan MS Word beserta fungsinya di sini semuanya. Oke. Ini penjelasannya tadi.
Nah, sekarang kita review sebentar. Bu Bulan tahu kalian sudah ahli dalam Microsoft Word, tapi kita akan review kembali tentang menggunakan Microsoft Word. Yang pertama, membuka dokumen. Ini pasti ada soal ini di setiap soal nanti masih ada. Cara membuka dokumennya, menjalankan aplikasi Microsoft Word pada komputer itu kalau sudah ada di dalam sebuah desktop. Kayak gini ya, namanya desktop. Tinggal diklik ikonnya. Icon Microsoft Word itu beda-beda, tapi tetap dia lambangnya W. Kalau P apa P? Microsoft PowerPoint. PowerPoint. Kalau X? Excel. Ada lagi O, ada lagi apa lagi ya? N ya, jadi macam-macam. Nah, cara membuat dokumen baru. Setelah kamu double klik Microsoft Word-nya atau kamu buka klik kanan open, nah, kemudian nanti muncul namanya blank dokumen atau halaman kosong. Inilah yang diklik. Oke, pertama kali pasti membuatnya yang blank dokumen, ini diklik. Kemudian ini tampilan dokumen yang masih baru, yang baru kamu selesai untuk buat klik blank dokumen tadi. Lalu cara membuka dokumen yang sudah dibuat. Nah, cara membukanya, klik file, kemudian pilih menu open, lalu browse. Itu kalau kamu membukanya Microsoft Word-nya dulu. Kalau langsung membuka dokumennya dari satu folder juga bisa. Jadi ini fleksibel ya kalau membuka dokumen. Kemudian cara menyimpan dokumen. Nah, cara menyimpan dokumen baru itu beda dengan cara menyimpan. Jadi simpan itu ada dua, ada save as. Sudah tahu ya? Kalau menyimpan dokumen baru itu file, kemudian save, lalu cari tempat untuk menyimpannya dan diberi nama. Atau bisa mengklik pada Quick Access Toolbar, icon save. Kemudian, atau bisa juga pakai ini, CTRL plus S. Jadi ditekan CTRL-nya, tombol CTRL pada keyboard, ditekan, tahan, lalu diklik juga S secara bersamaan. Itu nanti dia bisa untuk save. Nah, nanti kamu belajar tombol-tombol ini di SMP ya. Di SMP kamu udah mulai belajar tombol-tombol. Bu, ya? Itu saya udah pelajarin, Bu. Oh iya, yang sudah Ibu pelajarin. kan pernah dipelajari, Bu. Oke. Yang sudah pelajari hebat, luar biasa. Sekarang kita review sebentar ya. Sekarang cara menyimpan dokumen lama dengan nama baru. Nah, itu pakainya save as. Nama baru atau di tempat yang baru, itu pakainya save as. Jadi ada pembeda ya. Ada save as. Kalau save digunakan untuk dokumen baru. Kamu mau dokumen baru, itu kamu save. Kemudian kalau save as, itu kamu setelah mengedit satu dokumen, itu mau kamu simpan di tempat yang lain. Nah, itu pakai save as bisa. Atau dengan nama yang lain, kamu ngopi dokumen punya temanmu, kamu edit, kemudian kamu save as, simpan dengan namamu sendiri yang baru. Itu pakainya save as. Dia ada bedanya. Nah, ini ada beberapa referensi yang Bu Bulan sudah letakkan juga di PowerPoint-nya. Nanti anak-anak bisa mempelajari lebih lengkap lagi dari referensi ini. Oke, itu pengertian dan teori tentang Microsoft, bukan PowerPoint ya, Word maksud Bu Bulan, Word. Microsoft Word. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tutorial? Tidak, Bu. Nggak ada? Jelas? Jelas, Bu. Yakin? Oke, baik. Kalau gitu, kita masuk ke tutorialnya. Kita buka Word ya. Kita buka Word. Kita double klik Word. Lalu pilih blank dokumen. Nah, tadi kan sudah jelas tuh yang sudah dijelaskan Bu Bulan. Sekarang Bu Bulan mau tanya satu-satu. Ini, bagian ini namanya apa? Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar.
Kemudian bagian mana lagi? Bentar, Bu Bulan. Ini. Title bar kalau nggak salah, Bu. Title bar. Title bar. Good. Kalau bagian sini? Window management. Window management. Lalu ini? Menu bar. Menu bar. Ini? Menu ribbon. Menu ribbon. Lalu ini? Vertical ruler. Garis. Horizontal ruler. Ya, horizontal itu Tar. Horizontal ruler ini. Kalau yang sebelah sini? Vertical. Vertical ruler. Ini? Workspace. Good. Kalau ini? Kursor. Good. Ini? Status bar. Apa? Bulan izin minum. Iya, boleh. Status bar, betul. Status bar. Betul, status bar. Kemudian ini yang Bu Bulan gerakkan nih. Scroll, ya. Good. Vertical scroll bar. Iya, vertical scroll. Ini vertical scroll bar. Kemudian karena ini nggak ada ini ya, horizontalnya. Kalau mau horizontalnya muncul tuh gini. Nah, dikecilkan, diminimize, nanti baru horizontal scroll bar-nya muncul. Bisa dibesarin, Bu. Iya, bisa dibesarin gini. Enggak pencet tombol plusnya. Oke, ya betul gini ya. Nah, ini untuk zoom in, zoom out, untuk halaman atau kertasnya, bukan tulisan. Kemudian yang di sini ada untuk read mode, kalau 2 baca. Ini untuk seperti web, ya, seperti website tampilannya. Oke. Sekarang kita masuk ke menu pertama kali. Coba dibaca di bukumu. Aktivitas B. Jalankan Microsoft Word, sudah ya, sudah kita jalankan. Kemudian kita akan membuat teks koran, maka bagi page menjadi 2 kolom. Kemudian klik page layout, pilih kolom 2. Oke. Kita buat dulu di sini. Ada cara yang lebih mudah selain itu. Kalau kita ikutin di buku kita ikuti, berarti kita klik layout, ada page layout, ada layout, tergantung dari Microsoft Word-nya tipe berapa. Ada Microsoft Word tahun 2016, ada Microsoft Word-nya tahun 2019, dan seterusnya. Jadi ada page layout, ada layout. Ada page design, ada design. Kalau yang terbaru sih page-nya udah dihilangkan ya, tinggal layout. Kemudian setelah itu klik kolom, kemudian pilih 2. Di mana kita bisa tahu tandanya kolomnya 2? Di rulernya. Nih, kamu lihat ya, di rulernya ini dia muncul 2. Kalau lebih mudah lagi ya, supaya kamu nggak bingung, ini kembalikan dulu ke kolom 1, ke one kolom, lalu ketikkan dulu teksnya. Semua diketikkan teksnya, kita cari teksnya, kita cari teks proklamasi. Oke. Gambar-gambarnya nanti juga anak-anak cari sendiri di Google. Banyak gambarnya. Nah, kita coba cari ini. Kita klik ini, kita copy. Ctrl+C atau klik kanan copy, boleh. Kemudian kita kembali lagi ke Word-nya. Kamu tulis di sini. Nah, di sini ada tips. Tipsnya begini. Ibu, ini kenapa
bawahnya ada warna abu-abunya. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Ketika kita mengcopy satu teks dari website, kemudian kita pindahkan ke Word, kok ada abu-abu bawahnya? Ayo, kenapa? Ada yang tahu nggak? Penting loh ini tahu. Ken, tahu Ken? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Ada yang tahu? Karena di sini ketika kita mengcopy dari sini, coba kita perhatikan lagi ya. Nah, dari sini, ini kan putih nih, ini kan putih. Kemudian kita klik kanan, kita copy. Atau kita CTRL-C, kemudian kita letakkan di sini, kita copy lagi, masih warnanya seperti ini. Karena ini dipindahkan dari webnya ya, dari laman website. Biasanya tidak semua laman website itu ketika teksnya ini kita copy, dia mengikut nih, highlight-nya ngikut. Ini enggak semua. Nah, kalau ini kita blok seperti ini, lalu highlight-nya kita hilangkan, nggak bisa ya, karena ini sudah apa ya, color-nya tuh kayak nempel di bagian teksnya. Cara menghilangkannya, ini kita cut dulu. Kamu buka Notepad. Ini penting juga, nggak cuma buat kamu yang belajar ya. Ini Bu Blan juga belajar, Bapak Ibu guru yang lain juga belajar. Nah, kamu buka Notepad yang ada di Windows Accessories. Kamu klik Notepad. Kemudian kamu pastekan di situ terlebih dahulu. Pastekan di notepad-nya. Kalau sudah dipastekan di notepad, kamu CTRL-A untuk seleksi, atau kamu bisa blok semuanya. CTRL copy, atau klik kanan, copy, kamu pindahkan lagi di Word-nya. Nah, hilangkan bawahnya. Itu caranya mengcopy dari satu website. Ya, caranya mengcopy, supaya enggak muncul yang bawahnya. Kadang kan banyak yang mengcopy, bawahnya masih muncul color-nya. Itu bukan teks highlight ya, itu memang color dari page-nya, page website-nya. Baik, oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, nanti teksnya Bu Blan berikan, tapi gambar-gambarnya kamu yang nyari sendiri di internet. Ini sebagai contoh aja teksnya. Dan tuliskan semuanya ya ketika. Aduh, sorry. Ini copy. Ini contoh. Seperti tadi, dari bawah sini. Paste dulu di notepad, kemudian CTRL-A, copy, CTRL-C, lalu letakkan di bawahnya sini. Oke, diatur dulu supaya dia mau rapi. Ini contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita blok. Bloknya pakai CTRL+A bisa, atau kamu tarik dari klik kiri, tarik ke bawah, sampai semuanya tertutup warna gelap. Kemudian kita atur untuk ukuran huruf dan jenis hurufnya. Times New Roman, jenis hurufnya 14. Terlalu besar, 12 saja. Nah, wajib catat ya. Times New Roman, jenis hurufnya 12. Catat. Ini nanti yang Bu Blan nilai juga. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita buat rata kiri kanan dulu. Rata kiri kanan pakai apa? Ada yang tahu nggak rata kiri kanan pakai apa? Ayo, pakai apa? Align, Bu. Ya, yang apa? Rata kiri kanan. Rata kiri kanan. Center align. Middle align. Middle align. Ayo, hati-hati. Justify, betul, hati-hati. Kalau middle align, top align, dan bottom align itu adanya di Microsoft Excel. Ingat, bottom align, middle align, top align itu di Microsoft Excel. Kalau di Microsoft Word itu pakainya ini.
align left, center, align right, kemudian justify. Kalau justify itu untuk rata kiri kanan. Kita klik ya justify-nya. Ayo, ini masih bingung membedakan alignment. Oke. Sekarang kalau sudah, kita baru masuk ke layout. Nah, di layout ini kita baru ubah menjadi 2 kolom. 2 kolom. Jadi kita klik kolom, kemudian kita klik 2. Nah, nanti dia akan otomatis menjadi 2 kolom. Jadi seperti itu ya, cara mudahnya. Kamu ketik dulu semuanya sampai selesai. Teks yang nanti Bu Bulan berikan, kamu ketik semuanya sampai selesai. Setelah selesai, sampai juga memasukkan gambarnya. Jangan lupa. Kita masukkan gambarnya dulu. Insert. Cara masukin gambar gimana? Insert ambil gambar, oke. Ambil gambar. Gambarnya kamu cari sendiri ya nanti di mana tuh? Di internet. Nah, misalkan kita ambil gambar yang ini aja. Kemudian kita kecilkan. Oke, kita kecilkan. Ya. Ambil gambar dari folder yang telah tersedia, atur gambar menggunakan picture tools, kemudian position dan wrap. Nah, jadi untuk gambar ini, di situ, kalau kamu mau mengaturnya, bisa misalkan ini bisa di sebelah sini atau mau di sebelah sini. Caranya klik kiri pada gambar, klik kiri gambar, kemudian pilih menu format. Nanti kalau kamu klik gambarnya, dia akan muncul menu format. Tapi kalau tidak diklik gambarnya, tidak akan muncul menu format. Jadi klik dulu gambarnya, muncul menu format, kemudian pilih position ini. Bisa inline with text atau with text wrapping. Kamu coba-coba aja. Nih. Jangan takut salah. Ya, mencoba-coba aja. Nanti kan diperbaiki. Seperti ini. Kita coba pakai ini aja ya. Positionnya yang wrap middle center, bukan yang ini aja. Nah, kita letakkan di sini nih. Misalkan nih kita letakkan di sini. Oke. Nah, kemudian baru kita blok semuanya. CTRL-A atau bisa diblok pakai mouse, klik kiri, tahan, tarik ke bawah sampai semuanya tertutup warna abu-abu kayak gini. Kemudian layout, kolom, pilih 2 kolom. Nah, seperti ini ya. Tapi jangan lupa, di sini harus rata kiri kanan. Tidak boleh tidak. Kalau tidak rata kiri kanan, itu namanya bukan koran nanti jatuhnya. Nah, kalau kayak gini, nanti nilaimu tetap kurang. Karena Bu Bulan yang menilai adalah rata kiri kanannya kamu pakai atau tidak, jenis hurufnya Times New Roman, ukurannya 12, memasukkan gambar 2 kolom. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Lalu selanjutnya dibuka aktivitas. Oke. Nomor 6, berikan drop cap di huruf pada awal kalimat. Drop cap. Drop cap itu apa sih? Ada yang tahu nggak drop cap itu apa? Ada yang tahu nggak drop cap itu apa? Coba lihat di bukumu. Drop cap itu apa? Nih. Hurufnya gede, Posisi Bu, di gambar paling depan. teks, Bu. Membuat huruf depan huruf depan paragraf menjadi besar. Ya, membuat huruf depan paragraf besar atau membuat huruf menjadi besar. Itu bisa. Bentar. Bukan menaikkan font size-nya ya, tapi membuat huruf depan paragraf menjadi besar.
Caranya, ini kan kamu sudah bagikan menjadi 2. Lalu ini T-nya di blok, T-nya aja. Kayak gini di blok. Oke, lepaskan. Kemudian klik menu insert. Di sini ada drop cap. Pilih yang drop cap. Kalau in margin nanti jadinya lurus. Bukan teks koran namanya ya. Nah, kalau drop cap kayak gini. Kemudian ini di klik kiri. Nah, jangan pernah membuat drop pad atau huruf besar paragraf itu sebelum kamu membuat seluruh paragrafnya selesai. Nggak boleh. Selesaikan dulu semua paragrafnya, selesaikan yang kamu tulis, sampai gambarnya pun sudah dimasukkan, lalu klik kolom, kemudian klik T. Coba kita tes ulang di bawah, kemudian berikan contoh lagi. New page ya. Oke, bawah sini. Misalkan ini. Copy. Paste. Ini masih di 1 kolom. Nah, kamu baru menuliskan tetapi gini aja, kemudian udah kamu drop cap nih. T, lalu insert, drop cap gini. Nanti kamu sampai seterusnya tuh kesulitan menulis. Nanti akan nggak rapi jadinya. Ya, nanti nggak rapi. Ini kamu ketik semua nanti nggak rapi. Lalu baru kamu buat dua misalkan. Ini di blok, lalu layout, bisa 2 kolom. Nanti dia nggak rapi jadinya. Nah, nanti dia nggak rapi kan? Tidak bisa rapi. Kenapa? Karena di sini masih ada beberapa bagian yang nggak bisa nyambung dengan si huruf ini. Jadi, selesaikan dulu semuanya. Kamu ngetik, baru di drop cap. Ada pertanyaan sampai sini? Kurang jelas? Sudah, Bu, sudah. Mau diulangi lagi? Bu, Ya. itu untuk gambarnya ada berapa ya, Bu? Ada berapa gambar, Bu? Sesuai yang ada di buku. Jadi, Bu Bulan nanti memberikan teksnya saja. Teksnya ini Bu Bulan upload di Classroom, tapi teksnya dalam bentuk gambar, biar kamu ngetik. Jangan nanti kalau Bu Bulan sudah berikan dalam bentuk PDF atau Word, kamu copy. Enggak, di sini kamu harus ketik. Jadi Bu Bulan akan berikan teksnya di Classroom, gambarnya kamu cari sendiri. Misalkan di situ ada gambarnya Franz Mendur dan Alex Mendur ya, kamu cari gambarnya. Kayak gitu ya. Kamu cari gambarnya. Nah, di sini ada bagian nama menggunakan shape. Itu nggak usah kamu kasih, nggak apa-apa. Jadi Bu Bulan ulangi lagi. Kamu ketikkan dulu semuanya. Cari. Kamu ketik dulu semuanya. Ketik dulu sampai selesai. Kalau sudah diketik sampai selesai, dirapikan tulisannya. Kayak gini, dirapikan. Kemudian dibuat rata kiri kanan, di blok. Insert rata kiri kanan, home, rata kiri kanan, justify. Lalu klik page layout, kolom, 2 kolom. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian, kalau mau menambahkan gambar, klik insert, pictures, tambahkan gambarnya. Misalkan gambar ini nih, misalkan. Kemudian diatur, dikecilkan. Nah, supaya dia bisa berada di tengah-tengah tulisan, klik gambarnya, klik kiri, kemudian position, lalu pilih posisinya yang terserah, boleh inline with text atau yang lainnya. Klik, kemudian arahkan ke sini. Nah, kayak gini. Oke. Kalau sudah,
huruf paling atas sendiri, huruf paling atas awal paragraf S ini di blok, kemudian klik insert, lalu drop cap, drop gini. Oke. Tanpa judul ya, teks koran tanpa judul. Nah, kalau sudah, terakhir tinggal kamu simpan. File, save, letakkan di mana terserah kamu mau meletakkan. Misalkan Bu Bulan letakkan di sini, lalu jangan lupa file name-nya, nama, kelas, nomor absen, save as type, supaya bisa dibuka dimanapun jenisnya, jenis Word-nya. Ini kamu klik satu kali, klik kanan, pilih yang Word 97/2003 dokumen. Harus, nanti bisa aja kamu pakai yang 2007, lalu Bu Bulan nggak bisa buka, nggak bisa cek. Ya, seperti itu. Kemudian baru save. Nanti muncul title dokumennya, di sini title bar-nya compatibility mode. Jadi bisa diakses di semua jenis Word. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Word 2010 bisa dibuka emang? Bisa. Bisa dibuka. Emang kalau pakai file formatnya kayak gitu, emang yang Word 2010 juga tetap bisa dibuka? Bisa. Kalau compatibility mode ya, pakainya yang 97/2003 dokumen, buat apapun bisa dibuka. Tapi kalau kamu pakainya yang biasa, Word dokumen, nanti di sini munculnya cuma Word dokumen gitu aja. Itu nggak semua Word bisa buka. Nggak semua jenis Word bisa membukanya. Biasanya acak-acakan nanti tulisannya. Kan sayang kalau misalkan kamu udah buat di Word kamu, bener nih Bu, sudah sama persis seperti yang dicontohkan Ibu. Tapi ternyata ketika Bu Bulan buka, acak-acakan. Karena kamu nyimpennya bukan yang compatibility mode. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Jelas belum? Atau Bu Bulan terlalu cepat menjelaskannya? Bu. Ya? Bu. Ya, siapa ini? Batas waktunya sampai kapan ya, Bu? Pertanyaan bagus. Batas waktunya 1 minggu. Jadi ini tanggal 8. Dikumpulkannya terakhir tanggal 15. Batas terakhirnya. Nanti tanggal 15 kita Zoom lagi. Kita akan latihan untuk kuisis. Kita review lagi. Ada lagi pertanyaan? Bu, ini record Zoom-nya dikirim ke Classroom nggak, Bu? Oke, jadi seperti biasanya, sebelum-sebelumnya, record Zoom ini Bu Bulan kirimkan ke WA Group atau wali kelas masing-masing. Oke, nah kali ini karena ternyata banyak anak-anak itu yang terlewat, sudah di WA Group, sudah di info wali kelas, ternyata terlewat, akhirnya tidak mengerjakan tugasnya. Nah, nanti record ini akan Bu Bulan bagikan di Classroom juga, dan di WA Group, serta nanti Bu Bulan letakkan di wali kelas juga, nanti biar wali kelas juga men-share. Sampai sudah diletakkan begitu kok masih ada yang belum mengerjakan, masih terlewat juga, itu namanya kebangetan. Tahu kebangetan nggak? Tahu, Bu. Tahu ya, kebangetan. Tuh, udah dikasih, udah dimudahkan, tapi masih aja nggak ngerjain. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nanya, Bu. Ya, Evelyn silakan. Untuk pengambilan gambar, kita boleh ngambil gambar siapa aja kan, Bu? Nanti kan teksnya Bu Bulan berikan. Nah, di situ kan ada tokoh-tokohnya. Nah, kamu harus mencari gambarnya sesuai dengan tokohnya itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Tidak ada? Tidak ada? Cukup? Bu, Ya. saya mau nanya. Kalau misalnya teksnya nggak berdasarkan Bu Bulan kasih, boleh, Bu? Nggak boleh.
Nggak boleh, itu harus kan berdasarkan dinilai. teks yang Bu Bulan kasih, teksnya. Kenapa, Bu? Kenapa? Ya karena itu ketentuannya. Bu, Nanti kalau Bu, boleh kan Bu kalau misalnya kita tambahin judul gitu? boleh Enggak. tambahin judul, tapi mungkin nanti ketika kamu nambahin judul itu akan berada di sisi sebelah kiri, sini ya. Jadi nggak apa-apa. Bulan izin ke toilet. Boleh, silakan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak, Bu. Nggak ada? Cukup? Kalau cukup, Bu Bulan lanjut ke Google Docs. Mau menjelaskan tentang Google Docs untuk anak-anak. Cukup ya? Cukup? Yakin cukup? Nanti cukup pas tahu, nanti nggak bisa buatnya. Ayo gimana? Mumpung masih Zoom nih kita. Ayo pertanyaan. Nggak apa-apa. Boleh kasih hiasan kan, Bu? Boleh. Pertanyaan bagus. Misalkan di sini, Bu, saya mau kasih hiasan, boleh. Mau kasih bingkai, boleh. Masuknya ke desain ya. Masuknya ke desain. Lalu mau kasih color, boleh kamu kasih warna. Page color. Mau kasih page border, boleh. Sini pakai box. Kemudian kamu kasih page border pinggirnya. Mau kasih kamu watermark juga boleh. Klik kanan. Kemudian custom watermark. Teks watermark di sini kamu tulis misalkan nama kamu masing-masing ya. Contohnya nama Bu Bulan deh. Bulan. Lalu klik OK. Bisa. Nanti muncul watermark kayak gini. Jadi nggak masalah. Ya. Tidak terpengaruh dengan nilai. Yang Bu Bulan nilai yang utama adalah kamu bisa menggunakan drop cap. Kamu bisa membagi menjadi 2 kolom. Pakai layout kolom. Lalu rata kiri kanan, tulisannya pakai Times New Normal, ukuran 12. Gambarnya sesuai dengan teks yang Bu Bulan berikan. Masukkan gambarnya ini kayak gini. Ya. Itu udah oke. Itu yang Bu Bulan nilai. Ukuran kertasnya, gimana Bu? Ukuran kertasnya kamu lihat di layout, size, biasanya otomatis itu pasti A4. Lihat ukurannya A4. Catat aja tuh, catat. Nanti kamu ketika ujian praktek juga gini, ujian praktek komputer untuk semester akhir kelulusan. Oke, apakah ada Bu, pertanyaan kalau lagi? di tugas ini nanti linknya yang tadi www.tribun itu sekalian dimasukin ya, Bu? Enggak Ligan. Jadi nanti ini kan tadi cuman contoh. Bu Bulan berikan contoh dari ngambil dari website. Ini berikan contoh Bu Bulan. Nah, supaya kamu juga paham cara mengcopy teks dari sebuah website. Nanti teksnya Bu Bulan sudah letakkan di Classroom dalam bentuk JPG atau file gambar. Kamu ketik ulang satu-satu, diketik. Tidak boleh copy, harus diketik satu-satu. Oke, ketik satu-satu, ketik. Nah, gambarnya itu kamu ambil dari internet. Nanti pertemuan minggu depan, Bu Bulan minta 1, 2, sampai 5 anak orang untuk belajar mengambil teks dari website, kemudian dipindahkan, diatur sama seperti Bu Bulan. Gitu. Minggu depan tapi, waktu kita pelajaran tanggal 15 ya, yang kuisis, sebelum kuisis. Per kelas, nanti Zoom-nya per kelas. Kalau ini kita memang bersama dulu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Kalau gitu kita pindah ke Google Docs. Sudah tahu belum caranya buka Google Docs gimana? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Tinggal buka Google Doc. Udah. Lewat Bisa email kamu. itu bisa kan, Bu? Yes, Lewat email terus yang titik itu. Betul sekali, Godiva. Jadi gini ya. Kalian kan punya Classroom. Misalkan nih Classroom 6A, dan klik. Nah, ini Classroom kalian, tampilan awalnya. Lalu di sebelahnya logo account, Google account ini,
itu ada Google Apps. Ini klik, kemudian kamu pilih Docs. DOCS. Klik. Ini bisa langsung ke Google Docs. Lalu pilih blank, tetap pilih blank. Atau kamu buka satu browser lagi, misalkan Bu Blan contohkan, buka browser Google Chrome lagi, kemudian di sini kamu ketikkan docs.google.com. Bentar. Kenapa dia masuk ke presentasi? Bentar. Nah, nanti sama, tampilannya sama. Nah, setelah itu pilih blank dokumen. Tetapi harus login email ya. Yang paling mudah adalah dari Classroom kalian. Oke. Bisa kamu mengerjakan di sini, bisa mengerjakan di Word. Boleh bebas. Mengerjakan di sini sama. Kalau untuk membuat kolomnya, di sini ada ini untuk justify. Kemudian ada di bagian ini format, lalu kolom, kemudian ada 2 kolom pilihan. Boleh. Ya, boleh. Cuman kalau di Google Docs memang drop cap-nya itu nggak ada, jadi nggak bisa pakai drop cap. Makanya Bu Bulan lebih menyarankan kalian ke Word. Ya. Tampilan untuk dokumen sama persis dengan Word, sama persis. Oke, ini sepintas saja tentang Google Docs. Apakah ada pertanyaan lagi? Bu. Ya. Bukan. Ya. Kalau di Google Docs itu mau kayak drop cap-nya itu pakai drawing ya, Bu? Sejauh ini sih nggak ada. Cuman kalau misalkan belum ada ya. Tapi kalau misalkan kamu mau pakai drop cap, boleh pakai drawing, boleh, nggak apa-apa sih. Bisa. Sejauh ini sih belum ada ya, karena Bu Bulan sudah nyoba-nyoba kemarin mencari kok belum ketemu yang itu. Mungkin nanti kalian coba cari-cari lagi. Kalau misalkan mau penasaran menggunakan Google Docs, boleh pakai Google Docs. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak pertanyaannya? Nggak ada? Cukup? Cukup kah? Cukup. Baik, kalau cukup kita kesimpulan dari pelajaran hari ini apa saja? Kita sudah belajar apa saja? Bagian-bagiannya itu Microsoft Word. Bagian-bagian Microsoft Word. Kemudian apa lagi? Oh iya. Bu Bulan lupa. Minggu depan waktu kita presentasi anak-anak menampilkan hasil karyanya, kemudian anak-anak Bu Bulan minta tolong untuk mengcopy dari website, masukkan ke dalam Word. Kemudian kalian juga buat pertanyaan untuk beberapa teman. Nah, teman-teman yang lainnya yang tidak presentasi itu menjawab pertanyaan itu. Jadi minggu depan kita benar-benar belajar untuk proaktif ya dalam kelas, dalam Zoom ini. Seperti itu. Semua dinilai, semuanya akan dinilai. Yang menjawab pun dinilai, yang memberi pertanyaan pun juga akan dinilai, yang presentasi juga dinilai. Oke, lanjut ya. Kesimpulannya adalah belajar Microsoft Word. Terus apa lagi? Belajar membuat kolom. Buat kolom, terus apa lagi? Belajar mengambil teks dari Google. Belajar mengambil teks dari website. Oke, terus apa lagi? Banyak loh tadi, apa lagi? Sudah lupa? Cara buat drop cap itu. Cara buat drop cap, oke, good. Terus apa lagi? Yang buat align gitu, yang biar bisa
Di tengah-tengahnya. Rata kiri kanan. Rata Iya, kiri rata kanan kiri kanan itu. justify. Kemudian apa lagi? Mengetahui tokoh-tokoh sejarah Indonesia. Iya, tokoh-tokoh proklamasi ya Indonesia. Terus apa lagi? Belajar membedakan Tentang shift. Papua. Oh iya, tadi ya kita belajar tentang daerah Papua, lagu daerah Papua, keunikan dari Papua. Terus ada lagi? Yang PON. Yang PON itu, fakta yang PON ya. Kemudian apa lagi? Apa? Ada banyak loh tadi. Kita juga belajar untuk membedakan save as dan save. Membedakan save dan save as. Good. Terus ada apa lagi? Lupa. Baru berapa menit? Lupa. Lagi. Cara buka Google Docs. Cara buka Google Docs. Ya. Oke, kurang lebih itu pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan dan dilanjutkan dengan di classroom mengerjakan teks koran ini. Kita masih ada waktu kurang lebih sampai kalian habis ini ada pelajaran apa? PJOK PJOK ulangan. Oke, bisa dikerjakan nanti malam ya. Teks korannya atau dikerjakan besok nggak apa-apa. Jangan sampai lupa, pokoknya harus dikumpulkan. Yang paling banyak nggak ngumpulin itu 6C. Yo. 6C itu kalau tugas-tugas banyak banget yang nggak ngumpulin. Ketua kelasnya ya dioprek-oprek. Apa itu oprek-oprek? Diapain ya? Diingatkan terus. Diingatkan terus teman-temannya. Harus mengumpulkan. Tiap hari, Bu. Nah, tuh ketua kelasnya sampai bosan kan. Tapi masih aja nggak ada yang ngumpulin. 6C itu paling banyak yang nggak ngumpulin. 6A bagus. Sudah luar biasa. 6B sedang, 6C ya banyak banget. Nah, harus ditingkatkan kembali. Ya Kira ya. Oke. Baik, anak-anak sekarang dibuka kameranya. 1, 2, 3. Kita mau screenshot dulu. Tanda kehadiran kalian. Ada 4 halaman. Halaman pertama dulu. Siap-siap. 1, 2, 3. Pagi. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Pagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir banyak yang off cam nih. Nanti tinggal tidur atau kemana nih? Baik, terima kasih anak-anak. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Yakin ya? Yakin? Ya, Bu. Yakin. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Siapa memimpin doa? Saya, Bu. Denzel. Silakan Denzel. Oke, mari teman-teman dan Bu Bulan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar komputer. Semoga materi yang diberi oleh Bu Bulan bisa kami pahami dan sekarang kami ingin beristirahat. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Denzel. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat mengerjakan.
kerjakan dulu Terima ulangan. kasih. Ya. Terima kasih Bu Bulan dan teman-teman. Terima kasih Bu Bina. Bulan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bu Bina. Bu Bulan N ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Bulan. Selamat siang anak-anak.